Sakit sekali. Kepalaku terasa seperti dihantam berkali-kali. Mimpi aneh yang penuh bisikan itu langsung hancur seketika. Zhou Mingrui, yang masih terlelap, merasakan nyeri berdenyut di kepalanya, seakan seseorang memukulnya dengan tongkat besi, berulang kali. Bahkan lebih mirip seperti ada benda tajam yang menusuk pelipisnya, lalu diputar perlahan. Dalam kondisi setengah sadar, Zhou Mingrui mencoba memutar tubuh, memegangi kepala, dan duduk. Namun, tubuhnya tak bisa bergerak. Anggota tubuhnya seperti lumpuh, tak mau digerakkan, membuatnya benar-benar tak berdaya. Sepertinya aku masih belum bangun. Masih dalam mimpi, Zhou Mingrui, yang sudah cukup akrab dengan pengalaman semacam ini, berusaha memusatkan perhatian dan melepaskan diri dari kegelapan dan kebingungan yang melilit pikirannya. Namun, dalam kondisi setengah sadar, ia hanya mampu meraba-raba kesadarannya yang setipis kabut, muncul sesaat, lalu menghilang. Pikirannya sulit dikendalikan, sulit difokuskan. Setiap kali mencoba mengarahkan fokus, berbagai gambaran dan pikiran acak justru muncul tanpa kendali. Kenapa tiba-tiba aku mengalami sakit kepala seburuk ini di tengah malam? Dan sakitnya luar biasa. Apa mungkin ini pendarahan otak? Sial, jangan-jangan aku akan mati muda begini. Aku harus bangun. Sekarang juga, rasanya tak separah tadi, tapi masih seperti ada pisau tumpul yang mengiris pelan-pelan otakku. Sepertinya aku tak akan bisa tidur lagi. Besok kerja gimana? Tapi kenapa aku malah mikirin kerja? Sakit kepala parah begini, ya istirahat aja. Biarin aja si manajer ngomel-ngomel. Kalau dipikir-pikir, nggak buruk juga sih. Jadi bisa punya waktu luang buat diri sendiri. Rasa sakit yang berdenyut itu perlahan membantu Zhou Mingrui mengumpulkan kesadaran yang semula tercerai-berai. Akhirnya, ia bisa menegakkan punggung dan membuka mata, benar-benar terjaga dari lamunannya. Penglihatannya awalnya kabur, lalu perlahan berubah menjadi semburat merah samar. Ia melihat sebuah meja kayu di hadapannya, dengan sebuah buku catatan terbuka di tengahnya. Halaman-halamannya kasar dan menguning, dengan sebuah kalimat mencolok tertulis di bagian atas menggunakan tinta hitam pekat. Di sebelah kiri buku catatan, tampak tumpukan buku yang tersusun rapi, sekitar 8 buah. Di dinding sebelah kanan, terdapat pipa berwarna abu-abu keputihan dan sebuah lampu dinding yang terhubung padanya. Lampu itu bergaya klasik khas barat, sebesar setengah kepala orang dewasa, dengan lapisan kaca bening di dalam dan jeruji logam hitam di luar. Di bawah lampu yang padam itu, tampak sebuah botol tinta hitam yang memantulkan cahaya merah pucat. Permukaan botol itu timbul, membentuk pola samar seorang malaikat. Di depan botol tinta, di sebelah kanan buku catatan, tergeletak sebuah pena berwarna gelap dengan badan bulat. Ujungnya berkilau samar, dan tutupnya berada di dekat sebuah revolver berbahan kuningan. Sebuah pistol, revolver. Zhou Mingrui terpana. Semua yang dilihatnya terasa asing, ini jelas bukan kamarnya. Dalam keterkejutan dan kebingungan, ia menyadari bahwa meja, buku catatan, botol tinta, dan revolver itu semuanya diselimuti tirai merah tipis dari cahaya yang masuk melalui jendela. Secara refleks, ia menengadah. Pandangannya perlahan naik. Di udara, di balik latar, tirai beludru hitam, tergantung sebuah bulan merah darah, memancarkan cahaya tanpa suara. Zhou Mingrui merasa ketakutan tanpa alasan yang jelas. Ia refleks berdiri, tapi sebelum bisa meluruskan kaki, rasa nyeri kembali menghantam kepala. Tubuhnya kehilangan tenaga dan ia terjatuh kembali ke kursi kayu yang keras. Rasa sakit itu tidak mereda. Zhou Mingrui bertumpu pada meja dan kembali bangkit, lalu memutar badan panik, mengamati sekeliling. Ruangan itu kecil, dengan sebuah pintu coklat di setiap sisi dan ranjang susun dari kayu di dinding seberangnya. Di antara ranjang dan pintu kiri, berdiri sebuah lemari dengan 2 pintu bagian atas terbuka dan 5 laci di bawahnya. Di samping lemari, setinggi bahu manusia, tampak pipa abu-abu lain yang terhubung ke perangkat mekanis aneh dengan roda gigi dan bantalan terbuka. Di sudut kanan ruangan dekat meja, terdapat benda-benda yang menyerupai kompor batu bara, panci sup, panci besi, dan peralatan dapur lainnya. Di seberang pintu kanan, berdiri sebuah cermin rias dengan 2 retakan. Alas kayunya dihiasi pola sederhana yang polos. Dengan sekali pandang, Zhou Mingrui menangkap bayangan dirinya di cermin, dirinya yang sekarang, rambut hitam, mata coklat, mengenakan kemeja linen, bertubuh kurus, wajah biasa saja, tapi dengan garis wajah yang cukup dalam. Siapa ini?
Zhou Mingrui tercekat. Pikirannya dipenuhi rasa bingung dan tidak berdaya. Revolver, dekorasi klasik khas barat, serta bulan merah yang tak sama dengan bulan di bumi, semua itu mengarah pada satu kemungkinan. Apa aku berpindah dunia? Zhou Mingrui perlahan membuka mulut. Sejak kecil ia gemar membaca web novel dan sering membayangkan hal seperti ini. Tapi ketika benar-benar terjadi, ia tetap kesulitan menerima kenyataan. Hampir semenit kemudian, Zhou Mingrui bergumam, mencoba menertawakan keadaannya sendiri. Ini, mungkin yang disebut terlalu cinta fantasi. Kalau bukan karena sakit kepala yang masih terasa dan membuat pikirannya tetap tajam, ia pasti sudah mengira ini semua hanya mimpi. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Zhou Mingrui mencoba mengendalikan rasa paniknya. Dan saat tubuh serta pikirannya mulai tenang, ingatan mulai mengalir, muncul perlahan dalam benaknya. Klein Moretti, warga kerajaan Lon di benua utara, tepatnya di kota Tingen, wilayah Awa. Lulusan baru dari Departemen Sejarah di Universitas Hoi. Ayahnya adalah seorang sersan di Angkatan Darat Kekaisaran, gugur dalam konflik kolonial di benua selatan. Uang santunan dari kematian sang ayah membuat Klein bisa bersekolah di sekolah tata bahasa swasta, yang menjadi landasan untuk masuk universitas. Ibunya adalah penganut setia Dewi Malam. Ia meninggal di tahun yang sama ketika Klein lulus ujian masuk universitas. Klein juga memiliki kakak laki-laki dan adik perempuan. Mereka tinggal bersama dalam apartemen 2 kamar. Keluarga mereka hidup dalam keterbatasan, bahkan bisa dibilang sulit. Saat ini, mereka mengandalkan kakaknya yang bekerja sebagai juru tulis di perusahaan ekspor-impor. Sebagai lulusan sejarah, Klein mempelajari bahasa kuno Vesak, bahasa yang diyakini sebagai asal semua bahasa di benua utara, dan juga bahasa Hermes, yang sering ditemukan dalam makam kuno yang berkaitan dengan ritual dan doa. Bahasa Hermes. Zhou Mingrui merasa tergugah. Ia meraba pelipisnya yang berdenyut, lalu menatap buku catatan terbuka di meja. Tulisan di atas kertas kuning itu awalnya tampak asing, tapi kemudian perlahan berubah menjadi akrab, hingga bisa dibaca. Itu adalah tulisan dalam bahasa Hermes. Dengan tinta gelap tertulis, semua akan mati. Termasuk aku. Zhou Mingrui merasa merinding. Ia refleks menjauhkan diri dari buku itu dan tulisan menyeramkan tersebut. Tubuhnya begitu lemah hingga nyaris terjatuh, tapi ia berhasil berpegangan pada meja dengan panik. Udara di sekelilingnya terasa bergolak, dan bisikan samar terdengar di kejauhan. Ia teringat cerita-cerita horor yang sering didengar dari orang tua waktu kecil. Ia menggeleng keras, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ilusi. Zhou Mingrui menenangkan diri, mengalihkan pandangan dari buku catatan, dan menarik napas panjang. Kali ini, pandangannya jatuh pada revolver kuningan yang berkilau. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul dalam benaknya. Dengan kondisi ekonomi keluarga Klein, bagaimana mungkin mereka memiliki atau mendapatkan revolver seperti ini? Zhou Mingrui mengernyit tanpa sadar. Saat tenggelam dalam pikiran, matanya menangkap bekas tangan berwarna merah di tepi meja. Warnanya lebih pekat dari cahaya bulan, lebih gelap dari tirai merah itu. Itu adalah bekas tangan berdarah. Bekas tangan berdarah. Zhou Mingrui refleks membalikkan tangan kanannya yang tadi berpegangan di meja. Saat menunduk, ia melihat telapak dan jari-jarinya penuh bercak darah. Di saat yang sama, sakit kepala yang berdenyut masih terus terasa. Meski sedikit mereda, tapi tetap menyiksa. Apa aku membenturkan kepala? Zhou Mingrui bertanya-tanya sambil berjalan ke arah cermin rias yang retak. Beberapa langkah kemudian, muncul sosok pria berpostur sedang, berambut hitam dan bermata coklat, dengan aura akademisi yang kentara. Apakah ini aku yang sekarang? Klein Moretti. Zhou Mingrui terdiam sejenak. Karena cahaya redup, ia tak bisa melihat jelas. Ia mendekat, hingga hanya selangkah dari cermin. Dengan bantuan cahaya bulan merah, ia memiringkan kepala, mencoba melihat pelipisnya dari sisi. Pantulan di cermin menampilkan luka mengerikan di pelipisnya. Sekeliling luka itu tampak bekas terbakar, diselimuti noda darah, dan bagian otak berwarna abu-abu keputihan terlihat menggeliat perlahan. Zhou Mingrui tersentak mundur, ketakutan, saat melihat bayangan di cermin rias. Sosok di sana, bukan dirinya. Itu lebih menyerupai mayat kering yang mengerikan. Bagaimana mungkin seseorang dengan luka separah itu, masih bisa hidup? Dengan napas terengah, ia menoleh ke arah lain. Ia memeriksa tubuhnya, meski pencahayaan redup dan jaraknya tak begitu dekat, ia masih bisa melihat luka tembus yang dalam, serta noda darah merah gelap yang mengering.
Zhou menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menekan dada kirinya, detaknya terasa kuat, penuh vitalitas. Perlahan, ia menyentuh kulit yang robek. Dingin, tapi masih ada kehangatan di baliknya. Ia menjongkok, menekuk lututnya perlahan. Semua anggota tubuhnya masih bisa digerakkan. Ia pun berdiri kembali, sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya pelan, keningnya berkerut. Ia ingin memeriksa luka di kepalanya dengan lebih saksama. Namun, langkahnya terhenti setelah 2 tapak ke depan. Cahaya bulan merah darah terlalu redup, tak cukup terang untuk melihat jelas. Tiba-tiba, sepotong ingatan muncul. Ia menoleh ke arah pipa abu-abu keputihan, ke arah lampu logam berjeruji di dinding dekat meja belajar. Itu, lampu gas. Jenis yang cukup lazim saat itu. Apinya stabil, dan cahayanya terang. Zhou mengingat jelas, keluarga Klein Moretti bukan keluarga berada. Bahkan memiliki lampu minyak pun adalah mimpi. Tapi 4 tahun lalu, saat Klein berjuang keras demi masuk Universitas Hoi, sang kakak, Benson, memaksakan diri menciptakan kondisi belajar yang layak, meski harus berutang. Tentu, Benson bukan orang sembarangan. Ia membujuk pemilik apartemen dengan cerdas, pemasangan pipa gas akan meningkatkan nilai properti dan mempermudah penyewaan di masa depan. Si pemilik pun setuju. Bahkan, ia menanggung biayanya. Benson lalu menggunakan koneksi di tempat kerjanya, perusahaan ekspor-impor, untuk membeli lampu gas baru hampir seharga modal. Dengan sisa tabungan pribadi, akhirnya semuanya terwujud tanpa utang. Ingatan itu berlalu. Kini Zhou berdiri di dekat meja. Ia memutar katup pipa, mencoba menyalakan lampu gas. Terdengar letupan kecil, tapi tak ada cahaya. Ia mencoba lagi, dan lagi. Hanya suara letupan, tanpa nyala. Zhou menarik tangan, menekan pelipis kirinya, mencoba menggali ingatan dari kepingan memori yang terpecah. Beberapa detik kemudian, ia berbalik. Melangkah menuju dinding dekat pintu, di sanalah meteran gas berada. Pipa abu-abu yang sama tersambung ke alat itu. Ia menatap roda gigi dan bantalan yang terbuka. Lalu, ia merogoh saku. Sebuah koin. Warnanya kuning gelap, berkilau seperti perunggu. Satu sisi menampilkan wajah pria bermahkota. Sisi lainnya menampilkan angka 1 di atas gambar gandum. Copper penny, uang receh paling dasar di kerajaan Lon. Nilainya kira-kira 3-4 yuan sebelum Zhou pindah dunia. Meski kecil, koin ini sering digunakan dalam transaksi harian. Zhou mengenali tahun pencetakannya, era Raja George ketiga. Ia menyelipkan koin itu ke celah meteran. Begitu koin jatuh ke dasar, terdengar suara roda gigi berputar. Pendek, tapi merdu, seperti denting mekanik yang menenangkan. Beberapa detik kemudian, Zhou kembali ke meja. Ia memutar katup lampu gas sekali lagi. Dan akhirnya, klik, nyala kecil muncul. Api menjalar, menyebar cepat ke seluruh lampu. Cahaya hangat perlahan memenuhi ruangan. Menembus kaca bening, mengusir kegelapan, menghapus sinar bulan merah dari jendela. Entah mengapa, Zhou merasa lebih tenang. Ia berdiri di depan cermin rias. Kali ini, ia benar-benar memeriksa luka di pelipisnya. Tak ada cairan yang keluar. Luka itu tampaknya sudah dibalut dengan baik. Bahkan, bagian otak abu-abu keputihan yang sempat terlihat, mulai tertutup jaringan baru. Jika proses ini terus berlanjut, mungkin hanya butuh beberapa puluh menit, atau paling lama 2-3 jam, sebelum luka itu hanya meninggalkan bekas samar. Efek pemulihan akibat pindah dunia ini. Zhou menyeringai pelan. Ia mengembuskan napas panjang. Yang paling penting, ia masih hidup. Setelah pikirannya agak tenang, ia membuka laci. Mengambil sabun kecil. Lalu, meraih handuk tua yang tergantung dekat lemari. Ia membuka pintu, melangkah ke koridor gelap menuju kamar mandi umum di lantai 2. Iya, aku harus bersihkan noda darah ini, pikirnya. Kalau tidak, aku terus terlihat seperti korban pembunuhan. Menakuti diri sendiri sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai Melissa, adikku, ketakutan besok pagi, bisa runyam. Koridor gelap, cahaya bulan merah yang menembus jendela hanya membentuk siluet, seolah mata monster mengintai dalam diam. Dengan langkah pelan, Zhou sampai di kamar mandi. Cahaya bulan masuk dari ventilasi. Ia berdiri di depan wastafel. Memutar keran air. Suara gemericik air mengalir, mengingatkannya pada sang pemilik rumah. Tuan Frankie, pria kurus dengan topi tinggi, rompi, dan jas hitam.
Karena biaya air termasuk sewa, ia sangat rajin memantau. Jika suara air terlalu deras, tongkatnya akan menghantam pintu, lalu ia akan berteriak. Dasar pencuri, memboroskan air itu memalukan. Lakukan sekali lagi, kau angkat kaki dari sini beserta barang kotormu. Ini apartemen paling murah di kota Tingen. Tak ada tuan tanah sebaik aku. Zhou mengabaikannya. Ia membasahi handuk, menyeka wajah yang berlumur darah. Dari pantulan cermin tua, ia memastikan, yang tersisa kini hanya luka. Tak ada darah yang menetes. Ia melepas kemeja linen, mencucinya dengan sabun, pelan-pelan. Namun, sebuah masalah muncul. Lukanya terlalu parah. Darahnya terlalu banyak. Kamarnya, pasti penuh jejak. Selesai mencuci, Zhou kembali ke kamar. Ia membawa handuk basah, langsung menghapus bekas tangan berdarah di meja. Lalu memeriksa bagian lain dengan bantuan cahaya lampu gas. Di bawah meja, ada genangan darah. Di dinding kiri, ia melihat sebuah peluru berwarna kuning. Menembak pelipis, dengan revolver. Zhou mulai memahami bagaimana Klein meninggal. Namun, ia tak buru-buru menyimpulkan. Ia fokus membersihkan. Setelah itu, ia mengambil peluru dan membuka silinder revolver. 5 peluru utuh. 1 selongsong kosong. Benar, ia memasukkan kembali peluru. Mengangguk pelan. Lalu, matanya menatap tulisan di buku catatan. Semua orang akan mati, termasuk aku. Pertanyaan mulai bermunculan. Dari mana senjata ini berasal? Apakah ini benar-benar bunuh diri? Atau, rekayasa? Masalah macam apa yang bisa menjebak lulusan sejarah dari keluarga sederhana? Dan, kenapa metode bunuh diri seperti itu hanya meninggalkan sedikit darah? Zhou termenung. Ia mengganti kemeja dengan yang bersih. Duduk di kursi. Yang penting sekarang bukan kisah Klein. Tapi, kenapa ia bisa pindah dunia? Dan, apakah ia bisa pulang? Orang tua, kerabat, internet, makanan enak, semuanya masih ingin ia temui kembali. Tangan kanannya memutar silinder revolver. Refleks. Berulang. Hidupku selama ini, memang gak bagus-bagus amat. Tapi kenapa aku bisa pindah dunia begitu saja? Sial, ya, ia ingat. Sebelum makan malam tadi, ia sempat mencoba ritual peningkat keberuntungan. Sebagai keyboard warrior yang mengaku tahu segalanya, politik, sejarah, hingga kepercayaan rakyat, Zhou pernah membeli buku tua berjudul Ramalan dan Ilmu Gaib Dinasti Qin dan Han. Karena tulisannya vertikal, ia hanya membacanya sebentar. Tapi setelah serangkaian kesialan, kehilangan ponsel, ditipu pelanggan, salah kerja, ia mencoba satu ritual dari buku itu. Caranya mudah. Ia hanya perlu meletakkan 4 jenis makanan pokok di 4 sudut kamar. Lalu, berdiri di tengah ruangan dan melangkah membentuk kotak berlawanan arah jarum jam, sambil mengucapkan mantra. Langkah pertama, Tuhan abadi langit dan bumi, berikanlah berkah. Langkah kedua, Tuhan langit, berkahilah aku. Langkah ketiga, Maharaja langit dan bumi, berikanlah berkah. Langkah keempat, Yang mulia surgawi, berkahilah hamba. Setelah itu, ia hanya perlu menutup mata dan diam selama 5 menit. Selesai. Ia mencoba itu sebelum makan malam. Tak terjadi apa-apa. Siapa sangka, tengah malamnya, ia benar-benar pindah dunia. Pindah dunia, kemungkinan besar, karena ritual itu. Besok, aku harus coba lakukan lagi di sini, bisiknya lirih. Kalau memang karena itu, mungkin, aku bisa pulang. Zhou menghentikan permainan revolver. Ia duduk tegak. Tatapannya serius. Apapun yang terjadi, ia harus mencobanya. Harus ada upaya terakhir.